Seorang pria di Palembang ditangkap polisi setelah diduga mencuri besi dari sebuah rumah yang sedang diperbaiki akibat kecanduan judi online. Harga telur ayam negeri dan daging ayam di Kota Bengkulu kini mulai melandai. Menurunnya permintaan menjadi salah satu faktor turunnya harga. Rangkaian Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumatera Selatan menggelar berbagai aksi yang menyentuh kebutuhan warga, salah satunya perbaikan rumah untuk warga kurang mampu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melani Sapitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang, kecanduan judi online kembali memicu tindak kriminal. Seorang pria di Palembang ditangkap polisi setelah diduga mencuri besi dari sebuah rumah yang sedang diperbaiki. Kecanduan judi online diduga mendorong seorang pria di Palembang melakukan pencurian. J ditangkap polisi setelah diduga menggondol besi behel dan kabel tembaga dari rumah yang sedang diperbaiki. Hasil curian dijual, lalu uangnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Polisi menyebut tersangka merupakan residivis. Karena perbuatannya, tersangka kembali terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Modus pada saat pagi hari korban akan kerja atau merehab rumahnya, dilihat alat-alat bangunan sudah tidak lagi tepat. Seperti yang dilihat sendiri, berupa besi sebanyak 171 unit atau buah sudah kita amankan. Untuk kerugian sendiri 3.500.000. Setelah kami interogasi, dia spesialis sendirian. Sebagian sudah kita amankan, yang sebagian lagi sudah dijual melalui COD. Tadi kita tanya sama-sama yang bersangkutan untuk judi slot sama kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, setelah sempat bertahan tinggi, harga telur ayam negeri dan daging ayam di Kota Bengkulu kini mulai melandai. Menurunnya permintaan menjadi salah satu faktor turunnya harga. Di Pasar Minggu Kota Bengkulu, harga telur ayam ras dan daging ayam mulai turun dalam sepekan terakhir. Telur ayam kini dijual berkisar Rp23 hingga Rp28.000 per kilogram, sedangkan daging ayam berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga dipicu menurunnya permintaan selama masa libur sekolah dan jeda sementara program makan bergizi gratis. Ya, perkiraan harga turun mungkin karena anak-anak libur, pasukan MBG ini mungkin di stop untuk sementara karena sekolah libur ya. Itu faktor yang ini kan MBG sedang stop ya kan Pak Den, lagi libur. Nah ini gimana dampaknya? Dampaknya sangat pengaruh loh. Jadi yang tadinya di atas 45 sekarang bisa di bawah 40 gitu. Oh, berarti ada penurunan sedikit. Ada penurunan sedikit, cuma belum signifikan gitu. Meski harga turun, pasokan komoditas ini dipastikan tetap aman dan aktivitas jual beli berlangsung normal. Kalau masyarakat kalau bisa tuh harga tuh turun nggak, apalagi telur kan kebutuhan pokok ibarat katanya kan, harusnya turun, syukur turun terus deh. Jangan sampai sementara kan MBG libur tuh, jangan sampai MBG aktif lagi gelapnya masih naik, bisa turun terus gitu. Stabil lah ya. Stabil gitu. Maksudnya ekonomi ini kan agak susah kan daripada biasa kan. Warga juga berharap harga pangan tetap stabil saat permintaan kembali meningkat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kembali ke Palembang, Saudara. Sekolah rakyat di Sumatera Selatan resmi menerima peserta didik baru untuk tahun ajaran 2026-2027. 120 siswa diterima untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Program Sekolah Rakyat di Sumatera Selatan resmi menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027.
Pada tahap awal, sebanyak 120 siswa diterima, masing-masing 60 siswa jenjang SD dan 60 siswa SMA. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program Presiden yang memberikan akses pendidikan gratis anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Calon siswa tidak mendaftar sendiri, melainkan dijangkau langsung Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi. Seluruh siswa akan belajar dengan sistem berasrama, sekaligus mendapatkan pembinaan karakter dan seluruh kebutuhan pendidikan secara gratis. Di Sumatera Selatan, 3 lokasi sekolah rakyat juga tengah dibangun, yakni di Kabupaten Oki serta Kota Palembang 2 lokasi. Karena yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, keluarga yang secara sosial ekonomi itu paling bawah, prasejahtera, kurang mampu, dan kita harapkan ya dengan adanya penyelenggaraan sekolah rakyat ini nanti orang tuanya juga diberdayakan sehingga sekolah rakyat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan nanti bisa terwujud. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, anaknya lulus, keluarganya nanti naik kelas ya. Upaya pencegahan rabies terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan dengan kuota 1.000 dosis. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyediakan 1.000 dosis vaksin rabies gratis. Program ini untuk mencegah penularan rabies dari hewan ke manusia yang masih menjadi ancaman. Berbeda dengan tahun sebelumnya, vaksinasi dibuka selama persediaan masih tersedia. Masyarakat dihimbau membawa hewan peliharaan rentan rabies untuk divaksin sebagai bagian dari upaya menekan kasus rabies dan mendukung target Indonesia bebas rabies pada 2030. Biasanya kalau vaksinasi rabies gratis itu kan ada eventnya ya, biasanya BRD, nah seperti itu kan. Nah sekarang karena kita memang ada ketersediaan vaksinnya, maka kita tidak tunggu pada momen BRD, tapi kita sudah coba untuk include-kan di dalam pelayanan klinik kesehatan hewan. Jadi kita istilahnya bukan tapi berguyur. Jadi kita ini kan jadi syukur kalau nanti bisa menjadi ini ya, dalam artian kita ada ketersediaan vaksin. Yang juga jadi sorotan, rangkaian Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumatera Selatan menggelar berbagai aksi yang menyentuh kebutuhan warga. Salah satunya perbaikan rumah untuk warga kurang mampu. Langkah ini menjadi kepedulian Polri pada kebutuhan dasar masyarakat. Yang bagus dari Allah SWT. Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menggelar berbagai aksi sosial, salah satunya perbaikan rumah serentak bagi warga kurang mampu yang menempati huni yang tidak layak huni. Melalui program ini, sejumlah warga termasuk korban musibah dan warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Polda Sumsel juga menggelar aksi sosial dan bakti kesehatan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengobatan gratis serta menerima bantuan sosial berupa paket sembako. Polda Sumatera Selatan telah melaksanakan bedah rumah sebanyak 95 unit bagi masyarakat yang kurang mampu, kemudian korban musibah, dan warga yang menempati rumah tidak layak huni. Program ini tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel berharap semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh aksi tersebut menjadi bagian dari semangat Polri untuk masyarakat yang diusung dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Rangkaian aksi ini diharapkan menghadirkan harapan dan manfaat untuk warga. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Kecanduan judi online diduga mendorong seorang pria di Palembang melakukan pencurian. J ditangkap polisi setelah diduga menggondol besi behel dan kabel tembaga dari rumah yang sedang diperbaiki. Hasil curian dijual, lalu uangnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Polisi menyebut tersangka merupakan residivis. Karena perbuatannya, tersangka kembali terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Modus pada saat pagi hari korban akan kerja atau merehab rumahnya, dilihat alat-alat bangunan sudah tidak lagi tepat. Seperti yang dilihat sendiri, berupa besi sebanyak 171 unit atau buah sudah kita amankan. Untuk kerugian sendiri 3.500.000. Setelah kami interogasi, dia spesialis sendirian. Sebagian sudah kita amankan, yang sebagian lagi sudah dijual melalui COD. Tadi kita tanya sama-sama yang bersangkutan untuk judi slot sama kebutuhan sehari-hari. Di Pasar Minggu Kota Bengkulu, harga telur ayam ras dan daging ayam mulai turun dalam sepekan terakhir. Telur ayam kini dijual berkisar Rp23 hingga Rp28.000 per kilogram, sedangkan daging ayam berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga dipicu menurunnya permintaan selama masa libur sekolah dan jeda sementara program makan bergizi gratis. Ya, perkiraan harga turun mungkin karena anak-anak libur, pasukan MBG ini mungkin di stop untuk sementara karena sekolah libur ya. Itu faktor yang Ini kan MBG sedang stop ya kan Pak Den, lagi libur. Nah ini gimana dampaknya? Dampaknya sangat pengaruh loh. Jadi yang tadinya di atas 45 sekarang bisa di bawah 40 gitu. Oh, berarti ada penurunan sedikit. Ada penurunan sedikit, cuma belum signifikan gitu. Meski harga turun, pasokan komoditas ini dipastikan tetap aman dan aktivitas jual beli berlangsung normal. Kalau masyarakat kalau bisa tuh harga tuh turun nggak lu, apalagi telur kan kebutuhan pokok ibarat katanya kan, harusnya turun, syukur turun terus gitu. Jangan sampai sementara kan MBG libur tuh, jangan sampai MBG aktif lagi gelapnya masih naik, bisa turun terus gitu. Stabil lah ya. Stabil gitu. Maksudnya ekonomi ini kan agak susah kan daripada biasa kan. Warga juga berharap harga pangan tetap stabil saat permintaan kembali meningkat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menggelar berbagai aksi sosial, salah satunya perbaikan rumah serentak bagi warga kurang mampu yang menempati hunian tidak layak huni. Melalui program ini, sejumlah warga termasuk korban musibah dan warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Polda Sumsel juga menggelar aksi sosial dan bakti kesehatan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengobatan gratis serta menerima bantuan sosial berupa paket sembako. Polda Sumatera Selatan telah melaksanakan bedah rumah sebanyak 95 unit bagi masyarakat yang kurang mampu, kemudian korban musibah, dan warga yang menempati rumah tidak layak huni. Program ini tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel berharap semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh aksi tersebut menjadi bagian dari semangat Polri untuk masyarakat yang diusung dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Rangkaian aksi ini diharapkan menghadirkan harapan dan manfaat untuk warga. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, P3 adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melani Safitri pamit. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Melani Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi.
Saudara, pemerintah Kota Bengkulu menonaktifkan oknum lurah yang diduga menyalahgunakan kewenangan hingga menyebabkan seorang lansia kehilangan bantuan sosial. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin aparatur. Oknum lurah di Kota Bengkulu dinonaktifkan setelah terbukti melakukan pelanggaran administrasi dengan memanipulasi data kependudukan untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, nama anaknya dimasukkan dalam kartu keluarga milik Tukiem, lansia berusia 74 tahun, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Akibatnya Tukiem kehilangan hak atas bantuan sosial, karena tercatat sebagai keluarga aparatur sipil negara. Pemerintah Kota Bengkulu menilai, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan mencederai kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kota juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini, serta menegaskan komitmen untuk mencegah kasus serupa terulang. Sementara Tukiem dipastikan akan kembali diajukan sebagai penerima bantuan sosial melalui proses verifikasi Dinas Sosial Kota Bengkulu. Contoh aparatur sipil negara bahwa yang bersangkutan tidak profesional, kemudian melakukan pelanggaran mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, dan juga berdampak terhadap masyarakat yang kategori miskin yang tidak lagi menerima bantuan PKH. Maka terhitung hari ini, Lurah Angkut Dalam dibebas tugaskan dan ditunjuk PLT untuk sementara waktu. Satu terduga bandar narkoba tewas tenggelam di sungai saat berupaya melarikan diri dari kejaran polisi di Musi Bajuasin, Sumatera Selatan. Dua rekannya ditangkap bersama sabu dan senjata api rakitan. Rekaman video warga merekam pelarian AI, terduga bandar narkoba di Musi Bajuasin, Sumatera Selatan. Saat proses pengembangan, ia berusaha kabur dengan menyeberangi sungai untuk menghindari polisi. Namun, upaya tersebut berakhir tragis. AI dilaporkan tenggelam dan ditemukan meninggal dunia setelah pencarian yang melibatkan petugas dan tim BPBD. Peristiwa ini bermula dari operasi di Tres Narkoba Polda Sumsel di Kecamatan Lais, Musi Bajuasin. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua tersangka ER dan JU beserta sabu seberat 103 gram bruto. Hasil pengembangan mengarahkan polisi pada AI yang diduga berperan sebagai pemasok dalam jaringan tersebut. Saat dilakukan penangkapan di wilayah Sekayu, AI diduga melompat ke sungai untuk melarikan diri. Dalam penyisiran lokasi, polisi menemukan senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 butir amunisi yang diduga berkaitan dengan tersangka. Polda Sumsel masih mendalami peran masing-masing tersangka, serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Di TKP awal, pada saat itu anggota melaksanakan undercover buy, kemudian dilakukan penangkapan, diamankan dua tersangka, ya kawan-kawan bisa lihat ini di Lais dengan inisial Jun dan Lin, ya diamankan pada tersangka yaitu narkotika jenis sabu-sabu seberat 102 gram. Keterangan kedua tersangka mengerucut bahwa barang bukti ini didapat dari seorang bandar inisial AI. Pada saat akan melakukan penindakan, terduga pelaku, ya kalau ini tersangka, terduga pelaku AI itu melarikan diri keluar dari mobilnya. Bahkan yang bersangkutan ini nekat lompat ke sungai, mungkin kelelahan atau tidak pandai berenang, dan juga kondisi arus bawah di sungai tersebut, sehingga yang terduga pelaku AI ini tenggelam. Tibanya 355 jemaah haji asal Palembang menandai tuntasnya operasional pemulangan jemaah haji di debarkasi Palembang. 355 jemaah haji kloter 16 tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan dan menjadi rombongan terakhir yang kembali melalui debarkasi Palembang. Seluruh jemaah kloter asal kota Palembang ini tiba dengan jumlah lengkap, sama seperti saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Suasana haru dan syukur mewarnai kedatangan jemaah. Dari jumlah 355
Alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik. Jadi saya berkeluarga 4 orang. Alhamdulillah dengan penantian 15 tahun dari 2013 kita mendaftar dan tahun 2026 ini kita berhasil. Secara keseluruhan, Debarkasi Palembang memberangkatkan 6.995 jemaah haji pada musim haji tahun ini. 6.984 jemaah dan petugas kloter kembali ke tanah air. Sementara 2 jemaah kembali secara mandiri dan 9 jemaah dilaporkan wafat di Tanah Suci. Menuntaskan kloter terakhir hari ini, proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelaskan kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini. Dengan tibanya kloter terakhir, seluruh operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Palembang resmi berakhir. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangan kloter terakhir menutup operasional Debarkasi Palembang 2026 di Sumatera Selatan. Meski lancar, sejumlah aspek tetap menjadi evaluasi. Penyelenggaraan Haji 2026, Kementerian Haji dan Umroh mendapat respon positif dari jemaah. Salah satunya pada sektor kesehatan dengan menurunnya angka kematian jemaah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikaitkan dengan penguatan pemeriksaan kesehatan sejak di tanah air. Kami juga akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya untuk melakukan evaluasi perbaikan sehingga nanti proses pembinaan kesehatan itu akan lebih dikuatkan, ditekankan pada saat masa tunggu ketika sebelum mereka masuk ke asrama haji. Jadi tercatat ada 9 orang yang meninggal dan 7 dari kita, dan itu rata-rata yang banyak meninggal itu karena jantung. Namun, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada musim mendatang. Tanggal 3 sampai tanggal 6 ada pertemuan ya seluruh kepala Kementerian Haji Kabupaten Kota, Kanwil dan panitia pusat untuk rapat evaluasi haji nanti di Jakarta. Ya secara random per kloter itu alhamdulillah jamaah di tahun ini ya ngerasakannya tadi bersyukur ya dengan pelayanan yang diberikan pada tahun ini. Jemaah menyatakan puas terhadap pelayanan yang diterima. Namun sejumlah masukan masih muncul, terutama terkait fasilitas pemondokan di Arafah dan Mina yang dinilai perlu ditingkatkan. Kebetulan saya pernah 2007 ya, dibanding ke 2026 jauh sekali ya. Terutama masalah transport. Transport itu yang pasti kita cukup puas. Ya, tidak usah saya sebutkan, itu memang mereka di luar tenda tidurnya. Masih banyak ya. yang di luar tenda. Masih ada, jangan banyak ya, tapi masih ada. Nah ini mungkin evaluasi ke depan. Data akhir embarkasi dan debarkasi Palembang memberangkatkan 6.965 jemaah haji dan memulangkan 6.984 jemaah dan petugas kloter. 9 jemaah dilaporkan wafat di Tanah Suci. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Olahraga disabilitas di Sumatera Selatan terus diperkenalkan luas pada masyarakat. NPCI Sumsel menilai kualitas dan persaingan kini kian sejajar dengan olahraga umum. Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan terus mendorong pengenalan olahraga disabilitas pada masyarakat. Meski mulai semakin dikenal, sosialisasi masih perlu diperkuat agar jangkauannya lebih luas. Untuk menjaring calon atlet berbakat, NPCI Sumsel mengimbau pengurus kabupaten dan kota membentuk koordinator hingga tingkat kecamatan. Langkah ini diharapkan memudahkan pendataan penyandang disabilitas yang memiliki minat dan potensi olahraga. NPCI Sumsel berharap olahraga disabilitas kian dekat dengan masyarakat, sekaligus melahirkan banyak atlet berprestasi di masa mendatang. Ya kalau sambutannya alhamdulillah, artinya sekarang melihat dengan perhatian pemerintah yang luar biasa, sambutannya juga luar biasa juga, artinya banyak yang berminat untuk masuk di
PCI untuk bergabung di organisasi olahraga. Tapi ingin saya sampaikan bahwa tidak semua disabilitas itu harus berolahraga. Nah, tapi ya inilah tadi, kalau kita punya bakat ya harus dikembangkan. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Kecanduan judi online diduga mendorong seorang pria di Palembang melakukan pencurian. J ditangkap polisi setelah diduga menggondol besi behel dan kabel tembaga dari rumah yang sedang diperbaiki. Hasil curian dijual, lalu uangnya digunakan untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Polisi menyebut tersangka merupakan residivis. Karena perbuatannya, tersangka kembali terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Modus pada saat pagi hari korban akan kerja atau merehab rumahnya, dilihat alat-alat bangunan sudah tidak lagi tepat. Seperti yang dilihat sendiri, berupa besi sebanyak 171 unit atau buah sudah kita amankan. Untuk kerugian sendiri 3.500.000. Setelah kami interogasi, dia spesialis sendirian. Sebagian sudah kita amankan, yang sebagian lagi sudah dijual melalui COD. Tadi kita tanya sama-sama yang bersangkutan untuk judi slot sama kebutuhan sehari-hari. Di Pasar Minggu Kota Bengkulu, harga telur ayam ras dan daging ayam mulai turun dalam sepekan terakhir. Telur ayam kini dijual berkisar Rp23 hingga Rp28.000 per kilogram, sedangkan daging ayam berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga dipicu menurunnya permintaan selama masa libur sekolah dan jeda sementara program makan bergizi gratis. Ya, perkiraan harga turun mungkin karena anak-anak libur, pasukan MBG ini mungkin di stop untuk sementara karena sekolah libur ya. Itu faktor yang ini kan MBG sedang stop ya kan Pak Den, lagi libur. Nah ini gimana dampaknya? Dampaknya sangat pengaruh loh. Jadi yang tadinya di atas 45 sekarang bisa di bawah 40 gitu. Oh, berarti ada penurunan sedikit. Ada penurunan sedikit, cuma belum signifikan gitu. Meski harga turun, pasokan komoditas ini dipastikan tetap aman dan aktivitas jual beli berlangsung normal. Kalau masyarakat kalau bisa tuh harga tuh turun nggak, apalagi telur kan kebutuhan pokok ibarat katanya kan, harusnya turun, syukur turun terus gitu. Jangan sampai sementara kan MBG libur tuh, jangan sampai MBG aktif lagi gelapnya masih naik, bisa turun terus gitu. Stabil lah ya. Stabil gitu. Soalnya ekonomi ini kan agak susah kan daripada biasa kan. Warga juga berharap harga pangan tetap stabil saat permintaan kembali meningkat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menggelar berbagai aksi sosial, salah satunya perbaikan rumah serentak bagi warga kurang mampu yang menempati hunian tidak layak huni. Melalui program ini, sejumlah warga termasuk korban musibah dan warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Polda Sumsel juga menggelar aksi sosial dan bakti kesehatan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengobatan gratis serta menerima bantuan sosial berupa paket sembako. Polda Sumatera Selatan telah melaksanakan bedah rumah sebanyak 95 unit bagi masyarakat yang kurang mampu, kemudian korban musibah, dan warga yang menempati rumah tidak layak huni. Program ini tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel berharap semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh aksi tersebut menjadi bagian dari semangat Polri untuk masyarakat yang diusung dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Rangkaian aksi ini diharapkan menghadirkan harapan dan manfaat untuk warga. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.